Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari, NIM 2013304x602 dari kelas 3 PGSDA 1. Di kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari makul konsep dasar IPA lanjut. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang materi pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Apa sih kalor itu? Kalor adalah suatu energi yang berpindah yang diakibatkan perbedaan suhu. Kalor bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Tiap-tiap benda mempunyai energi dalam berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom ataupun molekul penyusunnya. Kalor tersebut bisa mengubah suhu suatu zat, misalnya saat seorang membuat minuman teh hangat untuk dirinya. Maka beliau bisa mencampur air panas dengan air dingin agar teh yang dibuat itu dalam kondisi hangat. Saat pencampuran air panas serta air dingin, maka air panas itu akan melepaskan energi panas. Sedangkan pada air dingin itu akan menerima energi panas tersebut. Dari peristiwa tersebut dinamakan kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Benda-benda yang berada di sekitar kita ada yang bisa atau dapat menghantarkan panas, dan juga ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa dapat menghantarkan panas disebut dengan sebuah sebutan konduktor. Contohnya dari konduktor misalnya lembaga, besi, air, timah, dan juga aluminium. Sementara itu, untuk benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan sebutan isolator. Contoh dari benda isolator ialah seperti plastik, kayu, karet, kertas, kain, ban, dan lain sebagainya. Pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 3. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Selanjutnya yaitu pengertian perpindahan kalor secara konduksi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak diikuti mengalami perpindahan. Dalam arti perpindahan panas pada suatu zat tidak disertai dengan adanya perpindahan pada partikel-partikelnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti knalpot motor yang menjadi panas pada saat mesin motor dihidupkan. Mentega yang dipanaskan pada wajan yang menjadi melelet disebabkan karena panas. Tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Contoh yang terakhir yaitu dari pengaruh kalor secara konduksi adalah air akan mendidih pada saat dipanaskan dengan menggunakan panci logam dan sejenisnya. Itu tadi adalah contoh dari pengaruh kalor secara konduksi. Selanjutnya pengertian tentang perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah suatu perpindahan panas dengan melalui aliran zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Pada saat partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor merambat, terjadilah suatu konveksi. Konveksi tersebut terjadi pada zat cair dan juga gas. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari seperti gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Dan yang terakhir dari contoh konveksi yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Selanjutnya pengertian kalor secara radiasi.
yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut biasanya disertai cahaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari perpindahan kalor secara radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi walau dengan melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber. Nah, itu tadi contoh-contoh perpindahan kalor yang bisa menghantarkan panas dan juga tidak bisa menghantarkan panas. Selain itu juga bisa mengetahui macam-macam kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contohnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian penjelasan dari materi pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.